ya buat Ibu Yanto yang hari ini sudah mempersilahkan saya untuk bicara di depan teman-teman semua ya. Dan juga thank you juga buat undangannya dari Pak Koi juga ya. Aplaus untuk Pak Adi dan Pak Koi ya. Dan juga thank you juga buat semua teman-teman semua yang hari ini mau meluangkan waktu ya melihat stand up komedi saya ya. Setengah jam nih, setengah jam. Sampai jam berapa saya ini ya? Sampai sore. Sampai sore. Ini jam 12 malam ya. Kuat teman-teman? Kuat ya. Oke, perkenalkan nama saya Paulus dari Pusat Agency SP3 ya. Bagi teman-teman mungkin hari ini ada yang baru pertama kali melihat saya? Saya. Banyak ya. Bapak juga, Bapak Ibu semua kebetulan saya pun juga sama baru pertama kali melihat ada semua ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan sharingkan sebenarnya saya bukan lebih pintar ya. Saya kebetulan lebih dulu dari teman-teman semua ya. Saya pun dulu juga sama seperti teman-teman semua. Dulu pun saya juga duduk ya. Saya pun juga sebagai agent juga ya. Jadi saya mau sharing gimana sih caranya kita ini bisa sukses potensial. Betul? Tujuannya kalau mau jual potensial apa teman-teman? Tujuannya apa? Harus sukses ya. Tapi bukan cuma sukses toh ya. Tapi sukses dan teman-teman harus jadi seorang miliarder ya. Kalau misalnya punya uang 1 miliar disebut apa Pak? Miliarder. 1 miliar aja disebut miliarder, betul? Betul ya. Nah teman-teman mau nggak kalau dalam waktu teman-teman nggak usah lama-lama ya 3 tahun ke depan teman-teman sudah punya uang 1 miliar, mau nggak? Saya mau katakan? Saya. Mantap kita semua ya. Berarti semua di sini belum punya 1 miliar ya. Siapa yang punya uang 10 miliar katakan? Saya. Luar biasa ya. Yang punya uang 100 miliar katakan? Saya. Luar biasa. Saya pun juga kepingin teman-teman kalau 100 miliar ya, kepingin ya mau ya. Nah caranya gimana sih ya? Caranya kita bisa sukses ya. Caranya kita bisa kaya raya. Langkah pertama teman-teman angkat tangan ya, angkat tangan dulu ya. Angkat tangan ya, tepuk bahu sebelahnya ya, friend. Saya kompak ya, oke ya. Satu angkat tangan dulu ya. Gak apa-apa ya, oke. Saya belum pakai di bawah gak apa-apa ya. Tetap dulu ya. Kan tepuk bahu sebelahnya, friend. Kalau kita ini kepingin kaya raya. Caranya handphonenya di sana dulu. Ya, handphonenya di sana dulu teman-teman ya. Saya kalau teman-teman ya, kalau cara handphone nanti rugi, nggak tahu caranya bisa kaya raya, ya kan? Tapi ini jadi miliarder ya. Saya foto Pak soalnya Pak. Oh, betul ya. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau jadi miliarder, teman-teman nggak usah lama-lama. Peluang itu berapa tahun? 3 tahun. Saya sudah tulis tadi ya, 3 tahun ya. Jadi nggak usah lama-lama. Kalau di luar sana mungkin bisa kaya raya, kemudian sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya kan? Di sini cuma berapa tahun? 3 tahun saja. Caranya gimana? Teman-teman bisa cuma kaya ya. Kalau teman-teman cuma kaya, mungkin di luar sana banyak ya. Tapi teman-teman di sini harus jadi apa? Kaya raya ya. Caranya seperti ini teman-teman ya. Caranya apa sih bedanya orang kaya dan orang miskin ya? Miskin ada kutip ya. Cara bedanya apa sih? Bedanya seperti ini ya. Ini adalah survei penelitian ya. Dalam waktu 3 tahun orang yang sama, asalnya semua sama-sama juga sama-sama ekonominya sama ya. Jadi sama-sama memang dari nol ya. Tapi dalam waktu 3 tahun yang satunya itu bisa melejit ya. Yang satunya tetap seperti itu semua ya. Tetap seperti itu semua ya. Tetap seperti itu terus ya. Bapaknya mau masnya mau yang mana? Mau yang cepat ya. Bapak tahu Mas? 3 tahun ya. Caranya adalah cuma beda pikirannya aja. Beda apa? Pikiran ya. Kita di Indonesia kalau kita ngikuti sistem kita pasti juga bisa kaya-kaya ya. Tapi kita saya sharingkan attitude-nya gimana sih ya? Karakternya gimana sih ya? Kemudian pikirannya gimana sih supaya teman-teman bisa lebih cepat ya. Caranya seperti ini teman-teman ya. Bedanya cuma pikirannya saja ya. Orang kaya memiliki pemikiran yang berbeda teman-teman ya. Bedanya seperti ini ya. Mereka akan ini ya. Kanan. Oh kanan ya, enggak maksudnya kalau yang Pointer ini belakang, pakai tunjuk. oh tunjuk ya, sorry ya, gini ya. Tuh. Oh ini ya, ini ya, kecil ya. Itu saya canggih teman-teman ya, tempat saya nggak seperti ini ya. Jadi ini canggih, saya bingung ya. Baik, pertama itu adalah berpikir dengan cara yang berbeda ya. Kemudian mereka juga merasakan dengan cara yang berbeda ya. Kemudian yang ketiga mereka pun juga bertindak dengan cara yang berbeda. Ini bedanya teman-teman ya.
Bedanya orang yang kaya sama orang yang biasa ya. Orang kaya sama orang biasa itu bedanya seperti ini teman-teman. Mereka pikir cara berbeda. Cara memikir caranya gimana teman-teman? Mereka menciptakan namanya nilai tambah apa? Nilai tambah. Kita sebagai agent potensial banyak nggak teman-teman? Banyak ya. Agent potensial kalau ratusan ribu itu ada ya. Tapi kalau mereka teman-teman di sini semuanya, kalau teman-teman di sini cuma agent biasa, nggak ada nilai tambahnya, teman-teman bisa kaya nggak? Nggak bisa ya, cuma agent biasa ya. Tapi teman-teman harus punya nilai tambah ya. Nilai tambah seorang agent apa teman-teman? Nilai tambahnya tahu nggak? Harus punya apa? Apa? Harus punya goal ya, goal betul ya. Tapi teman-teman sebagai agent harus punya nilai tambah. Artinya apa? Teman-teman jangan cuma agent biasa ya. Teman-teman harus punya sesuatu yang beda dengan orang lain. Contoh seperti apa? Teman-teman ikut namanya RFP, ya kan? Tahu RFP nggak? Register Financial Planner ya. Teman-teman ikut namanya CFP. Tahu apa namanya? Certified Financial Planner. Jadi teman-teman sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kenalan sama orang, oh Pak, saya financial planner, gitu ya. Bangga nggak seperti itu? Bangga ya. Punya nilai tambah. Juga harus always win-win teman-teman ya. Jangan cuma menang toh ya, tapi nggak mau kalah ya. Win-win maksudnya apa namanya? Win-win artinya apa? Contohnya, misalnya menang-menang ya. Itu bahasa Indonesia-nya Pak ya. Kalau ya sama klien teman-teman ya. Kadang kita ini kan, kadang kalau agent itu kan pikirannya, waduh, kalau aku prospek orang ini rasanya kayak ngemis ya tanda kutip. Ada pikiran seperti itu? Banyak. Saya yakin di sini nggak ada. Ya, kalau di SP 1 sampai SP 26 SP atau sekarang SP berapa ya? 28 ya. Udah sih 18 ya. Pokoknya 1 sampai 28 nggak mungkin ya. 1 sampai 28 banyak, kecuali 18 ada seperti itu ya. Semuanya luar biasa. Apa tuh SP 18 teman? Nah, kita harus win ya. Jadi kalau misalnya kita prospek sama klien, jangan kita hanya merasa wah, kok kliennya rugi ya apa ya? Kliennya misalnya pesanku, ada nggak di sini kalau misalnya prospek kemudian pikirannya, wah itu saya ini rasanya kok ganggu klien? Ada? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku ya. Jadi harus binus ya, harus bin. Kita sama leader pun juga sama nggak? Sama. Harus saling menguntungkan ya. Jangan pikirannya waduh leader enak ya oleh aku tok. Ya berarti yang guyu ini dari sudah merasakan seperti itu ya. Ya rasanya oleh orang tahu nggak Pak? Apa? Apa itu Pak? Overheading ya. Overheadingnya kalau leader kan namanya kan banyak. Berapa cuma tes misalnya. Berapa tahu nggak? Macam-macam ya jawabannya bagus ya. Kalau AD, pokoknya gini lah, agent AD dapatnya berapa persen? 22,5% ya. Kalau AD dapatnya berapa persen? 33%. Jadi kalau agent AD waduh, wah enak ya lakuin closing oleh duit ya. Ada pikiran seperti itu? Banyak ya. Luar biasa semuanya. Jadi kita harus pikirnya win-win ya, bukan win lose ya. Kemudian goal spesifik, tadi Bapak bilang harus punya goal yang spesifik. Goal spesifik seperti apa teman-teman? Teman-teman pernah nggak misalnya dalam satu hari teman-teman misalnya punya pikiran ya, oh iya saya harus bangun pagi misalnya ya. Bangun pagi teman-teman misalnya saya besok bangun jam 7 pagi misalnya ya. Teman-teman tanpa pasang alarm bisa bangun jam 7? Bisa ya. Saya sering seperti itu. Besok saya bangun jam 7. Alarmnya berbunyi saya sudah bangun. Ya, karena kita sudah punya goal yang spesifik. Tapi misalnya teman-teman ngomong, waktu saya harus bangun pagi, ya, bangun pagi teman-teman jam 3 pagi ya, pagi, jam 4 pagi, ya, jadi nggak ada goal. Sama teman-teman di Indonesia pun juga sama ya, punya goal yang spesifik. Contoh, saya dalam waktu tahun ini ya, tahun 2017, saya harus mencapai misalnya apa? AD, ya. AD harus tahu ya, AD itu omsetnya berapa, jelas. Kemudian kalau AD teman-teman ingin punya apa ya, harus jelas. Contoh misalnya saya kepingin bisa saya jangan kepingin ya, kalau kepingin teman-teman nanti kepingin subuhan ya, tapi teman-teman nanti itu ada ceritanya ya. Teman-teman harus ngomongnya saya 2017 Desember saya sudah AD dan saya sudah mencapai saya sudah bisa DP mobil
seperti itu. Ya, jadi goalnya harus jelas. Tapi di mobil itu banyak ya teman-teman ya. Mobil kalau demo mobil enggak? Iya dong. Mobil juga demo enggak? Bukan motor ya. Harus jelas ya. Mobilnya mobil apa? Ya, kepingin mobil apa Pak? R3 ya. R3 tahun berapa Pak? 2017 mana Pak? Hijau. Putih ya bulan. Kalau udah hijau. Hijau itu apa ya? Anu nih kalau yang ngomong hijau ya. Ini makanya R3 ya. R3 Pak ya. Warna putih Pak ya. 2017 ya. Jelas seperti itu. Bulan apa Pak? 2017 Desember loh Pak. Bulan ini luar biasa betul. Itu gimana Pak? Nanti juga catat ya kalau bapaknya pengen punya ketiga ya bulan ini ya. Kita doakan sama-sama, kita bilang amin ya. Amin. Ya doakan banyak Pak pasti tercapai ya. Amin ya. Nah, pikirkan kata-kata yang positif ya seperti tadi. Buat goal yang spesifik ya. Jadi saya 2017 seperti apa Pak? Saya enggak Fajar ya, Pak Fajar menyingsing ini ngomong aja. Oh enggak ya, Pak menyingsing ya. Fajar ya, sorry Pak ya. Nah, Pak Fajar ini bilang ya, saya 2017 Desember bulan ini ya, bulan ini dari bulan Agustus ya, saya punya R3. Jadi teman-teman harus seperti itu ya. Jangan kalau teman-teman ngomong goalnya yang kata-kata yang negatif contoh. Saya tidak mau miskin, ya. Saya tidak mau sengsara, ya. Jangan seperti itu. Tapi harus pikirkan kata-kata yang positif. Contoh, misalnya kata-kata yang positif seperti tadi. Coba, misalnya, Mbaknya apa Mbak? Saya masih kaya. Nah, seperti itu ya. Tapi spesifik harus. Ya, saya pribadi ya. Goal saya kan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, goal saya 3 tahun kemudian, berarti tahun 2020, ya, saya Paulus ya 2020 sudah mempunyai aset senilai 3 juta dolar. Itu goal saya, ya. Spesifik teman-teman ya. 50 miliar. Enggak apa-apa 3 tahun lagi punya uang 50 miliar, ya. Luar biasa nggak? Luar biasa. Kita mimpi boleh tinggi nggak? Boleh. Boleh, ya. Nanti Tuhan itu luar biasa. Allah pasti kasih yang terbaik buat kita. Amin. Amin ya. Jadi teman-teman kalau sekarang kalau nulis goal ya, jangan dengan ngomongnya oh saya tidak mau miskin, ya. Saya kepingin ini, jangan kepingin, ya. Tapi teman-teman harus mengimani ya kalau sudah dapat, ya. Kemudian punya ini ya juga merasakan cara tertentu ya, merasa berani ya. Kedua teman-teman harus komitmen. Ketiga mengimani ya. Nah, kalau maksud seperti ini ya, merasa berani. Kadang kita ini misalnya kok jadi ini ya, merasa berani ya. Merasa berani caranya gimana teman-teman? Merubah fokus dan juga merubah gerakan. Caranya seperti itu ya. Merubah fokus maksudnya seperti apa? Contoh misalnya teman-teman sering enggak kalau misalnya prospek ke orang ya, kemudian datang pergi ke klien misalnya Mbak yang suka kata tadi ya, pernah lihat nggak Mbak orang ini rasanya jahat ya Mbak ini pernah dengar seperti itu nggak? Pernah lihat seperti itu nggak? Tapi kelihatannya jahat, tapi aslinya jahat nggak Mbak? Enggak ya, jadi kadang kita mikir waduh klien kita rasanya ini uangnya Leo rasanya susah ya kita ini mau prospek dia ya. Tapi itu diubah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ubahnya gimana? Dibayangkan yang bagus-bagus ya. Kalau misalnya teman-teman susah, misalnya memang benar-benar orangnya itu memang yang benar-benar bocek no. Ada nggak kalian yang bocek no teman-teman? Banyak ya, betul nggak? Tadi kan contohnya ya, oh saya nggak foto nanti juga saya tadi kan ya gitu kan ya. Saya lagi repot ya, banyak nggak? Banyak ya. Jadi kita ubah fokus kita. Ubahnya gimana? Kita bayangkan yang baik-baik saja. Bahkan teman-teman bisa kalau prospek ke klien sebelumnya teman-teman datang ke klien ya, itu bayangkan sesuatu yang bagus ya. Jangan kebanyakan ya, kalau di 19 saya ini nggak ada ya kan? Jadi misalnya kalau ke klien kadang waduh doanya apa teman-teman kalau ke klien? Moga-moga nggak ada. Nah betul ya. Cuma nggak ngomong klien ini nggak ngomong ya. Tidak ting tong. Saya nggak ngomong. Ada kok kalau ya. Ting tong. Udah ngomong ya. Langsung ya. Kemudian ngomong sama lidahnya, aduh, jangan ya, buat ya, kok buat ya, terus pokoknya kalau ada itu buat ya, disebut buat ya. Artinya kan, edisi binatang kan timbangan yang lain kan, kalau buat edisi binatang kan angel ya kan, buat aja ya, buat orangnya ada buat. Saya sudah biar 2 kali 3 kali ya,
Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bayangkan sesuatu yang bagus. Bayangkan teman-teman kalau prospek ke klien, bayangkan, oh iya ya, klien ini nanti mau tanda tangan. Bayangkan aja teman-teman, ya, dirubah, fokusnya ya. Kemudian teman-teman ada mikir, waduh, kalau saya sudah prospek, ya, kalau sudah ini, kemudian kalau closing gimana, ya? Kebakaran juga, misalnya juga banyak kan, misalnya orang mau rekrut jadi agent, kemudian pikirannya, ya kalau sukses, kok ya sukses gimana? Ya, banyak nggak teman-teman kalau rekrut orang ngomongin seperti itu? Banyak ya, di tempat saya juga banyak. Jadi pikiran ini kalau nggak sukses gimana ya? Tinggal dirubah apa? Pikirannya, ya. Pikirannya apa dirubah? Gimana kalau join potential, kemudian benar-benar ikuti sistem ya, dalam waktu 3 tahun bisa jadi miliarder. Kalau sudah sukses, jadi dirubah sebenarnya. Jadi kadang manusia itu kan pikirannya selalu negatif, betul? Pikirannya kan kalau nggak sukses gimana? Saya sudah prospek gini-gini, saya sudah. Biasanya kalau di sini kalau prospek bawa masa saja enggak? Bawa enggak? Enggak. Enggak bawa? Bawa apa? Besok ya. Loh, kalau saya pribadi ya, saya pribadi ya. Kalau saya ke klien bawa saja teman-teman ya. Saja dan narkotik ya. Dibawa sesuatu ya. Dia kreatinisi, bukan nyogok ya, bukan nyogok ya, tapi ya istilahnya kita ini bisnis kan harus ada modal, betul ya. Jadi ya dikasih modal, dia kasih apa, tapi sesuatu yang bagus. Saya pribadi pun saya sharing, saya pun juga bersyukur ya. Saya pun juga punya agensi dari saya yang elit itu. Pernah sharing di sini nggak? Belum pernah ya? Sudah ya. Nah dia kan cerita, oh dia mau karena Pak itu sungkan ya. Iya betul lah ya. Sungkan ya, dibawa roti, ya kan? Jadi itu teman-teman ya. Kalau saya pribadi, misalnya saya prospek klien mau agent ya, saya mesti ya bodoh ya. Walaupun saya waktu itu sudah jadi agent pun bodoh teman-teman ya. Bodoh ini gimana? Paling enggak teman-teman kalau rekrut orang ya, maksudnya kalau ketemu orang, biasanya ketemunya di mana teman-teman? Di mana? Di warung Pak ya? Ya di toko misalnya. Atau misalnya teman-teman ketemunya nggak di toko, misalnya di mall misalnya. Ya, kalau ketemu di mall, teman-teman ketemunya ngajaknya di mana teman-teman? McDonald. Starbucks, betul ya. Tergantung meloi di closing, betul? Betul. Dari meloi 500, 300, oh jual Starbucks. Bodoh tidak lucu lah. Ya, kalau seperti itu ya wis. Jiku sing 25 ribuan, saya biasa seperti itu ya, saya pribadi ya. Jiku sing 25 ribuan, ya, beli itu sing 25 ribu, biasanya seperti itu. Tapi kalau kliennya misalnya 1 juta minimal ya, ajaknya Starbucks. Tapi kalau kliennya rata-rata, closingnya kira-kira klien ini bisa 2 juta ke atas, ya. Ajak kemana? Kok begitu Pak? Diajak ke hotel, saya bisa seperti itu teman-teman ya. Diajak kemana? Ke hotel, jangan pikirin ini dulu ya. Ke hotel ketemunya di lobbynya Bu, bukan di parkirannya Bu ya. Ketemunya di lobbynya ya. Di lobby kita ajak ke hotel ya. Diajak minum, diajak makan, saya biasanya seperti itu teman-teman ya. Itu adalah jasa bisnis ya. Bisnis kalau dia closing ya bersyukur, tidak closing pun Alhamdulillah. tidak apa-apa. Tapi kita tetap berusaha terus harus pikirkan caranya supaya bisa closing. Tapi kalau sudah berusaha keras tidak closing, ya bisa apa-apa ya, nanti suatu saat pasti bisa closing ya. Jadi harus bodoh ya. Saya ini kapan hari juga pernah ya diajak berkali-kali, nggak tahu ya kalau mereka tuh nggak pernah ikut training atau gimana ya. Banyak contoh multi level, saya kan ketemuan, oh nawari gini nih ya, udah kita dengarkan dulu ya. Setelah didengarkan, diajaknya waktu itu di hotel apa namanya, ya, Bonet. Tahu? Oh nggak tahu ya. Bonet Pak, apa sih hotel? Ya. Di sana itu kan tak pikir wah lumayan ya. Paling enggak ya, dia ngajak ngomong saya ini kurang lebih sekitar 1 jam setengah. Ya. 1 minum pun tidak keluar teman-teman. Namun enggak, padahal ikutnya minimal dia bilang ini minimal harus 15 juta. Dalam hatiku kon iki ya, ojo Pelita Jaya. Tahu Pelita Jaya Pak? Tahu ya? Muat Depol ya. Paling enggak
ya bahasa basio lah, ya. Kamu ngejak aku ya bukannya saya sombong bukan, ya. Tapi pada saya pribadi pun, kok saya ngejak orang ketemu, saya pun pada ya bodoh lah ya. Bu, kamu kasih aku wala atau kasih teh atau apapun ya, pada kasih minum. Kasih tanda terima kasih. Kasih tanda terima kasih, harus seperti itu, ya. Banyak teman-teman seperti itu ya. Bahkan kapan hari itu juga sama. Kemudian kelompok wabi atau bang pun ya podo bang ini. Ya, bang prioritas nawari 500 juta minimal. Ya, ngajak ketemu. Ya ketemu di mana? Oh di Jeko gini. Ya wis oke, saya mau gini. Tapi kita nggak mau bola. Bo ya bahasa basio, ya. Bo bahasa basio. Oh kamu mau minum apa? Beda seperti itu ya. Jadi kita harus menciptakan kesan pertama, ya. Tangan sebelah kiri ya, tepuk tangan dulu bagus sebelahnya ya. Friend. Harus kasih servis. Ingat ya teman-teman ya, harus ada bodoh ya. Bodohnya kecil tapi yang dapatnya gede ya. Amin. Amin ya. Kenapa? Sampai di servis tambah. Di servis tambah labs. Aduh kebanyakan ya servisnya. Luar biasa ya. Plus soalnya. Apa? Plus. Aku ambil minum ya boleh ya. Thank you. Kerungu plus langsung. Iya, kerungu plus langsung. Masuk sampai labs Mbak? Iya. Kenapa labs? Kemarin saya tak follow up juga katanya suaminya dan kerjaan pokoknya tahu juga beda Terus? mana ya orang punya Iya terus. Iya ya sedang tertipu lah. Apa kalau sih saya dia ikut lagi jadi itu. Iya kan? Kan kita kan kalau nggak mau jadi klien jadi no. Enak nggak ya no? Nah kalau misalnya teman-teman misalnya waduh saya ini kok bayar masih ngelele ya, gampang teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya kita ini pikirannya misalnya kita susah, ya. Biasanya kalau susah pikirannya gimana teman? Kepala nunduk atau dada kiri? Kepala nunduk, ya. Kemudian kalau kepala nunduk biasanya kelihatan kalau lemes nggak? Lemes. Caranya teman-teman kalau misalnya teman-teman dari sekitar semua ya, gampang, ya. Teman-teman praktekkan dalam sudut baik, teman-teman dulunya tegap. Ya, tegap semua ya. Setelah tegap, nah busukan dada, betul. Ya, bukan busukan perut Pak ya, busukan dada ya. Loh, bedanya kalau orang bodinya bagus perut tadi kan lain. Dada busuk, perut Kempes. rata. Ya, bukan perut busuk dada rata. Beda ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus ya busukan dada ya. Kemudian teman-teman kepala ke atas ya, mengangkat ke atas ya. Teman-teman senyum lebar ya. Setelah itu teman-teman pasti akan membayangkan sesuatu yang indah. Betul. Tapi kalau misalnya teman-teman kepalanya ke bawah pasti membayangkan yang susah. Itu betul teman-teman. Teman-teman tinggal mengubah gerakan kok pasti jadi. Ya ini sebenarnya ilmu namanya ilmu apa namanya? Bangkit. Bukan itu bisa tadi. Ya wes ngono wes. Kata kedua ya, setelah teman-teman itu harus mengimani, ini bener loh, mengimani komitmen itu mengimani gosip. Berarti nonton kabel berarti ya. Komitmen teman-teman ya. Biasanya orang tuh kalau sudah, oh ya saya pasti berani. Banyak kak di sini kalau sudah goal setting, sampai mungkin sampai nangis sampai gulung-gulung sampai dari satu lucu mungkin ya, gulung-gulung. Tapi setelah itu jadinya gimana? Balik lagi. Soalnya gak ada apa? Komitmen. Gak ada komitmen nih. Komitmen itu apa teman-teman ya? Suka duka dijalani. Ya. Biasanya orang tuh sukanya cuma sing suka tok. Ya. Caranya teman-teman mau benar-benar komitmen caranya gimana ya? Teman-teman harus punya alasan yang sangat kuat. Punya apa teman-teman? Alasan yang kuat. Contoh saya bapak kepingin punya R3. Ya kan? Kalau kepingin ya, sudah punya R3. Ya. Bulan Agustus ini tanggal 14 berarti tanggal 30 Pak ya. Iya ya, amin ya. Amin Pak. Amin ya. Nah,
harus punya alasan yang kuat Pak. Kenapa Bapak kok mau punya R3? Ya kan? Kalau teman nggak punya alasan yang kuat, kita ini cenderung excuse betul. Terus gak capai tahun ini gak apa-apa wis. Ya, gak adik tahun ini gak apa-apa karena masih ada tahun depan. Ya, tahun depan gak capai apa? Gak apa-apa, si ono turun kiamat, si ono mengenai tahun ini. Betul? Kalau teman-teman gak punya alasan yang kuat teman-teman ya, teman-teman harus tahu caranya alasan yang kuat. Alasan yang kuat datangnya dari mana? Dari nikmat ya, sengsara. Tapi masalahnya orang tuh otak manusia itu belum bisa yang nikmat-nikmat, betul? Kemudian 80% menghindari sengsara. Ya, caranya teman-teman harus punya alasan yang sangat kuat. Kenapa sih kok teman-teman mau capai? Contoh misalnya, saya mau, saya 2017 dari itu ya, saya bisa AD, ya. Kenapa kok teman-teman mau AD? Harus punya alasan yang kuat. Teman-teman bayangkan, nikmatnya teman-teman AD itu apa? Ya, atau nikmatnya teman bisa startup itu apa? Ya, soalnya kalau cuma AD itu duitnya ono gak teman-teman? Gak ono, betul. Ya, teman-teman kalau ingin punya uang banyak caranya harus apa? Startup. Minim harus rugi ke, ya, baru bisa punya duit lumayan, betul nggak? Soalnya kalau AD itu teman-teman gak ada penjualan pribadi misalnya ya, sekarang kan gak ada penjualan pribadi nggak apa-apa kan? Teman-teman pernah berhitung nggak misalnya? Saya AD, ya, AD omset nggak aja 700 juta, ya, gede nggak kalau AD omset 700 juta? Susah ya, targetnya AD kan cuma 400, ya. AD 700 juta dibandingkan sama agent yang 100 juta api penjual pribadi, ya, income-nya gede mana teman-teman? Gede mana mas? Gede 700, katanya gede 700, ya, mungkin bisa dihitung. Ini kan ya? Bisa, kapan tuh? Apa? Tarik di mana? Jangan Pak. Bus. Oh iya ya, wis. Sumen ya nulis itu. Iya, gimana ya? Aplaus dong ya untuk Bapak ya. Iya ya. Kok sih kakinya Pak Beni? Lihat ya, aplaus dong untuk Pak Beni ya. 100 juta api, ya, 100 juta api. Oke, kalikan 42%, betul? Yes. Betul? Yes. Berapa nih? 42 juta. Ya, AD, saya nggak ada penjualan pribadi, saya omset 700 juta. Kayak tadi kan ya? Keren loh ya. AD mu berapa? 400 biasa. Ya, AD mu berapa? Oh saya 700. Kayak tadi gede. Padahal hitung ya, 700 juta. AD dapat ini nomor persen sih? 2. Iya. Kok 2? 22 ya? 22 setengah. Itu kan berapa ini teman-teman? 140. 2,5% itu tahun 2 tahun loh ya? 13 setengah. 13 setengah ya? 13 13 setengah. setengah itu kan berapa? Berapa? Jawab. 94. Berapa? 94 juta 500. 94 juta 500. 500. Ya? Gede mana teman-teman? Apa? Oh gede 700 juta kali dulu tuh 6%. Oh Ke AD kan dia. Kan masih agent mereka. iya, Agent naik ke AD toh, berarti kan dia cuma dapat agent get agent 2% toh. 2% ya betul. Ya betul. Kalau sudah AD baru mereka sampai segitu. Iya, berarti kali 2%. 700 juta kali 2%. 2%. Betul ya, betul Andi ya. Thank you Andi ya. Yap. Betul Andi ya. Nah, Luar biasa ya. Apa sih kali ya Pak Andi? 14 juta. juta ya. Itu yang mana teman-teman? 100.
Jadi kalau mau dapat duit gede harus apa? Harus jualan. Bentar lagi dia, betul ya? Terus anu Pak, rusak aku nungguin Pak. Ya tak? Tahu Pak aku. Kita thank you Pak ya. Teman-teman ya, ini bisa buat ini kan. Harus apa Pak? Oh jualan ya. Ya apa? Ini resikonya dulu di depan ya. Juga kita resikonya sedikit kita ya. Kalau dalam belakang nanti tanggal ya. Tapi jangan khawatir, belakang juga dapat giliran ya. Tenang aja. Silakan. Ya. Nah, teman-teman kalau seperti itu gimana dia? Komitmen. Komitmen. Ya. Jadi harus punya komitmen. Kalau nggak punya komitmen bisa jadi nggak teman-teman? Nggak bisa. Sebenarnya kunci di sini ini gampang kok. Kadang kalau mood tuh ya, kadang ada agent ya. Kerjanya itu mut-mutan. Ya aku tahu ya mut-mutan ya. Mut-mutan ya, bukan MUUD itu mut ya, bukan mut cerita aja dia. Mut-mutan kalau lagi mood kerja, ya mood gak kerja. Ya, kalau seperti itu sebenarnya gampang. Tinggal teman-teman komitmen aja. Komitmennya gimana? Sebenarnya kita punya sebutan kebiasaan. Satu hari saya harus prospek berapa orang? Wes 5 kakek wes 3 wes misalnya ya. Karena kita harus rutin ya. Bukan cuma hari ini 5 besok 0 apa enggak ya. Komitmen lo ya tiap hari ketemu 3 pasti jadi kok di Prudential. Ya. Oke. Nah. Oh masih tinggal lagi Pak ya. Ya. Nah komitmen ya. Sabar. Agak sulit memang ya. Perlu dikipas dulu bro. Kipas dulu. Ya. Terus kipas senang dulu. Bisa boleh. Perlu dikepas kipas dulu biar kurang papirnya. Ya, jadi bukan cuma janji tok. Ya, kadang awalnya kalau di sini nggak ada saya kayaknya di luar sana banyak janji tok. Ya Pak ya. Janji apa Pak? Ya, janji. Oh saya pasti bisa. Ya, saya ini Desember ini saya pasti yakin Pak Leader ya, saya pasti bisa capai. Ya, percaya saya. Kebanyakan seperti itu gak ada sih tebus teman-teman ya. Saya kan pengalaman ngomong tok kadang kok itu ya oke lah. Paling kita sebagai kita ngomong gimana? Ngomong gimana? Oh ini bagus, luar biasa, kamu pasti bisa, betul? Masa ngomong-ngomong aja, jadi ngomong-ngomong kita ngomong alah kamu tidak bagus. Ini tidak mungkin loh ya. Ada kajiannya ngomong ya. Kita pasti ngomongnya harus sweet mode. Harus apa? Sweet mode. Oh pasti bagus, pasti bagus ya. Pasti bisa, luar biasa kamu dahsyat fantasi. Betul kan? Betul. Tapi kenyataannya saya ini sudah berapa lama ya kalau nanti pusing teman-teman banyak ya. Kalau gak ada komitmen ini percuma teman-teman ya. Apa? Percuma ya. Seperti itu ya. Bocah ya. Kalau orang dari ngomong itu bocah ya Pak. Bocah ya. Ini bukan ya. Nah ini teman-teman ya. Nah komitmen ya. Setelah itu teman-teman harus mengimani. Ini penting teman-teman. Mengimani itu level yang luar biasa, ya. Walaupun mengimani itu artinya apa sih? Mengimani itu kok jadi sebenarnya. Mengimani itu kita ini belum capai. Seperti tadi saya juga ngomong ya. Saya Paulus ya. 3 tahun kemudian tahun 2020 ya. Saya sudah punya aset senilai 3 juta dolar. Ya. Walaupun saya belum punya 3 juta dolar hari ini ya, tapi saya mengimani. Saya kalau itu bukan Tuhan saya pasti bisa. Ya, kita harus punya iman yang besar teman-teman. Ya, nanti Tuhan kasih ya, puji Tuhan. Nggak kasih pun juga paling tidak minimal. Kalau kita punya goal yang spesifik tadi, minim paling tidak teman-teman dapat separuh nih. Separuh ini pilo Pak, 1,5 juta dolar itu lumayan gede loh, 20 miliar loh. Oke enggak? Oke, tapi kalau teman-teman nggak spesifik nggak bisa ya. Jadi kalau Bapak tahun ini punya R3 bulan ini Pak ya. Nanti harus buatnya lebih gede lagi Pak. Ya, goalnya gratis kok Pak Ngipin ya. Tuhan itu sumber segala kelimpahan ya. Jika kita dengan sumber kelimpahan, maka kita juga pasti akan berkelimpahan ya. Nah, kemudian M in the struktur B ya. Kita harus begini ya. Betul. Goal itu harus ditulis ya. Jangan cuma dibayangkan tok. Ini kok saya jadi ya sebenarnya. Takut saya ini. Soalnya kemarin malam saya nonton Annabelle.
Ada penghuninya. Sedang ya. Nah, ini sih. Nih. Dibantu sini. Nah. Nah, sip. Nah, ini teman-teman tenang dulu ya. Jangan jalan ya. Dalam tadi itu. Wah. Sebentar ya. Nah, ini nih. Ya ini ya. Ya. Menurut penelitian ya, 97 dari 100 orang yang tidak memiliki goal yang tertulis ya, setelah 20 tahun 3 orang yang menulis goalnya kekayaannya melebihi 97 orang yang tidak menulis. Betul ya. Jadi goal harus tulisnya harus yang spesifik dan juga kata-kata yang positif. Punya goal sama kata semuanya? Kalau punya dikeluarkan anak-anak semuanya ya. Ayo ditulis ya. Soalnya gak kok cuma ngomong kok gak dikejar sampai murid-murid ya. Ayo tulis ya. Goalnya teman-teman tulis yang spesifik ya. Tulis apapun. Teman-teman punya goal apapun tulis ya. Dan juga harus diimani kalau teman-teman capai. Tulisan lah ya. Hari ini tanggal 14 Agustus ya, tahun 2017. Nanti teman-teman lihat, ini gak usah 20 tahun sesuai ya. 20 tahun kita hilang loh. Tulis ya. Ya. Sebenarnya juga kakek sih mulai ya. Soalnya kakek itu gak pakai mati tulis dulu ya. Ya boleh 3 lah ya. Yang spesifik, kemudian kata-katanya juga positif ya. Begitu. Ya. Coba isi kosong. Oh, berbeda gak ono. Ini ketinggalan di tas ya orang popo ya. Pinjam konco nih mbak, konco ini dipakai ya. Gak boleh pulpen ya. Punya speaker mau gak? Speaker mau. Sudah ya? Sudah anak? Sudah pintar semuanya ya. Coba mbaknya coba ingin tahu goalnya apa. Boleh mbak ya di sini ya? Coba ya, sama saya enggak apa-apa mbak ya. Sing lain itu tutup kuping kabeh. Oh belum, ayo ditulis yuk goalnya apa yuk. Siapa yang sudah? Wah ya, silakan masnya. Goalnya apa mas? Yang pertama mobil pak, yang kedua startup, yang ketiga Istri. istri. Saya ya, komisi pajak. Komisi. Oh, Desember 2017 startup ya. 2018 akhir ini pilot membantu Imana ya. Khusus akhir mobil R3 warna putih ya. Luar biasa ya. Betul pajak ya. Bapak, ya Pak. Hilang Pak, boleh hilang Pak. Udah ya. Kalau Pak, ya biasa ya. Kalau bisa A-nya spesifik Pak, A itu offset berapa? Ya. Kalau bisa teman-teman, oh saya ingin punya uang itu banyak teman-teman. Ya. Uang itu kalau saya kepingin kaya itu ukurannya macam-macam. Ya. Ada orang yang punya uang 10 juta ngomong sudah kaya juga sudah ada. Saya punya pembantu di rumah dulu ya. Oh kalau saya sudah punya uang 5 juta saja saya sudah merasa kaya. Ya, itu macam-macam tapi harus spesifik teman-teman ya. Ingat ya ditulis ya. Saya pribadi kalau bisa sharing ya. Dulu saya waktu masih agent seperti teman-teman juga masih agent. Saya nulis ya. Waktu itu saya agent tak tulisnya agency manager. Padahal belum agent, belum AM ya. Tak tulis agency manager. Ya. Kemudian pada waktu itu juga saya tulis. Pada waktu saya belum ganti mobil ya. Saya tulis. Saya punya mobil. Waktu itu saya kepingin Akot teman-teman. Ya, Akot tak tulis saya punya mobil Akot. Waktu itu tahun 2011-an ya. 2011 saya punya Akot. Warnanya warna putih. Saya kepingin seperti itu. Ya, tak tulis. Kemudian saya pada waktu mau ganti, wah saya pasti bisa beli Akot waktu itu ya. Saya ngomong sama
teman saya mau ganti akot. Dia bilang, tuh, kamu ngapain kok ganti akot? Akot harganya berapa? Akot tuh harganya 500 juta. Ya, dia bilang, kalau kamu 500 juta, kamu beli Mercy. Ya begitu, kalau Mercy hitam loh ya. Kalau pun gak jadi putih, soalnya putih ini entek. Jadi ganti hitam. Ya, tapi kan tidak apa-apa lah, pakai foto ya. Dia ngomongnya gini, kamu lebih baik Mercy, kenapa kok Mercy? Dia ngomong, kamu pilih mana? Kamu tinggal di kampung yang rumahmu paling bagus, atau kamu tinggal di Gera Family yang rumahmu paling kecil sendiri? Pilih mana? Gera Family, walaupun rumah Gera Family cuma 150 meter, ya. Kampung punya teman bisa punya 1000 meter, pilih di mana? Gera Family. Oh iya, tak pilih itu ya. Lebih baik Mercy, walaupun yang paling rendah sendiri. Cekas kan paling rendah sih teman-teman. Ya, daripada akot yang paling tinggi. Oh iya, masuk akal ya. Akhirnya ganti. Tapi itu bisa tercapai karena apa? Tulis. Dan puji Tuhan pun juga bisa tercapai. Dulu pun saya juga tulis. Beberapa tahun yang lalu ya. Saya punya aset 5 miliar. Dulu ya, tak tulis. Puji Tuhan, apa sungguh teman-teman? Ya, karena nulis. Kalau teman-teman nggak nulis nggak iso, harus ditulis ya. Tapi bukan cuma tulis kok, kita ngomong keterangan lagi ya. Nah,